Puji Tuhan. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya di dalam kasih karunia Tuhan kita. Haleluya. Sebab Allah, Tuhan kita Yesus Kristus Allah, Bapa yang kekal, perbuatannya tidak pernah berkesudahan, berakhir dengan kasih setia untuk menyatakan kebaikannya, kemurahannya, untuk selalu menolong, bahkan memelihara hidup kita. Haleluya. Tidak terasa kita sudah berada di bulan kedua tahun 2021 di tengah begitu banyak kejadian. Di tengah begitu banyak peristiwa yang terjadi sampai hari-hari ini. Jakarta yang katanya sempat tidak banjir, banjir juga. Ya artinya kejadian ini merata. Kemarin kita juga sempat was-was. Hujan deras kita di sini ya. Kita kan was-was tidak hanya bicara diri kita sendiri. Bagaimana saudara-saudara kita yang di bawah. Kita sih di sini aman. Mau hujan, kalau sini terlanda sesuatu bagaimana yang di bawah. Cuman was-was gimana pun kan kita ikut tinggal dalam satu komunitas masyarakat, keluarga, masyarakat. Jadi hujan deras, waduh, bagaimana saudara-saudara kita yang tinggal di pinggir pantai, kita juga ikut merasakan. Dia pasti ada sesuatu. Kita tidak bisa merasa aman untuk diri kita sendiri. Nah, Tuhan izinkan kemarin lumayan hujan deras, cukup lama ya. Rasanya ini, waduh, dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, kita semua sehat karena Tuhan memelihara kita, menjaga, melindungi kita. Haleluya. Baik, tema kita pagi hari ini kebenaran firman Tuhan dengan tema sukacita dari Tuhan. Joy from the Lord. Our joy is from the Lord. Sukacita kita adalah sukacita yang dari Allah. Jadi sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan bukanlah sukacita yang dari diri kita sendiri karena kita memiliki suatu kekuatan, kemampuan untuk bisa menghibur diri kita sendiri. Bisa main musik, bisa nyanyi, bisa kita melakukan hal-hal menggambar, melukis. Bukan itu, atau kita bisa memuaskan diri kita dari kesukaan ketika kita berhasil mencapai sebuah keberhasilan dalam hidup ini. Kita menghibur diri kita dengan segala sesuatu yang kita pikir sukacita itu bisa kita hasilkan melalui diri kita sendiri. Atau sukacita yang kita terima dari sekeliling kita, keadaan yang terjadi ketika kita nonton TV, acara-acara itu acara yang membuat kita tertawa, kita merasa itu lucu, kita ikut bersukacita. Itu sukacita yang sementara, sukacita yang terbatas. Kita pun setelah kita capai, setelah kita pun tidak bisa lagi menghadapi, kita akan berada dalam sebuah keadaan di mana sukacita Allah tidak dapat tergantikan oleh keadaan apapun juga. Tidak dapat digantikan oleh diri kita sendiri, oleh kekuatan kita, oleh kemampuan kita, ataupun oleh sekeliling kita, oleh dunia ini. Buktinya dunia ini beritanya bukan menjadi berita yang semakin menguatkan, bukan berita yang semakin menghibur. Beritanya semakin hari semakin mencemaskan. Kita pikir peristiwa yang sudah tidak pernah terjadi lagi bisa terjadi lagi, bahkan dengan sebuah keadaan kondisi yang lebih berat. Buktinya sederhana tadi, banjir yang tidak pernah dipikirkan orang, sampai Prigen Pasuruan itu di atas Bapak Ibu. Malang, Prigen, Pasuruan. Kemarin saya bicara Malang, ini Prigen di bawahnya Malang. Habis juga banjir, jembatan-jembatan tenggelam, hancur banyak rumah. Itu belum pernah terjadi banjir-banjir. Betul-betul hujan luar biasa sedang terjadi. Itulah berita-berita dunia ini. Tidak semakin hari bukan sebuah berita-berita yang membuat kita semakin terhibur. Secara jujur semakin berita-berita yang membuat kita bertanya-tanya, ada apa lagi nanti? Nanti bagaimana lagi? Was-was, khawatir, mulai menebak-nebak kira-kira apa lagi yang akan terjadi. Bukan keadaan yang lebih baik, bahkan begitu hujan sedikit saja, daerah yang sudah pernah mengalami banjir pasti sudah trauma. Aduh, jangan sampai hujan deras ini, supaya jangan sampai terjadi hal-hal, apalagi kemudian diikuti dengan ramalan BMKG dan sebagainya. Kita semakin diliputi oleh perasaan, khususnya bagi saudara-saudara kita. Kita mungkin di sini masih bisa ya bersyukur. Tapi sekali lagi kita tidak boleh kehilangan rasa berjaga-jaga. Ikut berempati, bersimpati, supaya dalam keadaan apapun kita bisa, walaupun tidak merasakan langsung, tetapi di dalam doa kita bisa ikut berprihatin dengan kondisi saudara-saudara kita di segala tempat. Sebab itu Allah sendiri memberikan pada kita suatu hal yang sangat istimewa, menjadi sebuah tanda yang sederhana tapi penting dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya. Yaitu tadi, apa itu tanda yang penting dalam perjalanan iman kehidupan kita orang percaya, lebih-lebih di tengah situasi kondisi yang ada hari ini. Tanda itu adalah, minggu lalu kita sudah belajar tentang hidup oleh iman. Sekarang apa tanda yang sederhana seorang yang berjalan hidup oleh iman? Iman yang menjadi dasar segala sesuatu, iman yang menjadi kekuatan yang menyelamatkan, iman yang pada hari Rabu kemarin kita bicara tentang iman
yang memberikan kemenangan untuk kita dapat mengalahkan dunia. Bagaimana sekarang pernyataan iman itu bisa terbukti di dalam kehidupan kita? Apa tanda bagi orang yang berjalan dengan iman, hidup dengan iman, segala sesuatunya dia sungguh mengandalkan Allah dalam kehidupan? Sederhana. Tanda itu adalah suka. Amin. Sederhana. Tanda yang daripada Allah itu seharusnya hidup kita dipenuhi dengan sukacita. Harusnya di dalam segala hal sukacita. Oleh karena kita percaya, oleh karena kita beriman, dan dari Allah kita menerima janji, daripada Allah kita menerima pertolongan, dan kita mempercayai janji pertolongan itu akan menghasilkan jawaban. Jawaban itulah yang memberikan penghiburan. Jawaban itulah yang dijanjikan oleh Allah. Penghiburan itu yang disebut bahasa Alkitab the joy from the Lord. The joy of the Lord. Sukacita yang datang dari Allah. Sukacita yang diberikan oleh Allah. Kita mempercayai segala sesuatu yang diberikan, dikerjakan oleh Allah adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga. Adakah Allah merancangkan yang buruk? Adakah Allah menghendaki sesuatu yang tidak baik? Adakah Allah memiliki niat yang jahat atas kehidupan kita? Tidak ada. Segala sesuatu yang direncanakan, dikehendaki, yang Allah mau supaya kita alami adalah segala yang baik. Untuk alasan itulah kita seharusnya di dalam Tuhan selalu bisa bersuka cita dalam segala hal. Amin. Karena Allah yang sudah memberikan janjinya untuk menolong kita sebagai jawaban, dan rencana Allah atas kehidupan kita adalah rancangan kebaikan semata-mata. Sebab itu dalam segala hal, segala sesuatu, seharusnya sukacita itu menjadi sebuah kebenaran, sebuah tanda ciri yang nyata di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memiliki sukacita, kalau kita tidak mengalami sukacita yang daripada Allah, sebaliknya kita mengalami keadaan yang sama dengan dunia. Dunia susah, kita ikut susah. Dunia sedih, saya katakan bukan tidak berempati. Saya katakan tadi kita berempati, kita berprihatin. Tetapi keprihatinan kita tidak terpuruk sampai kepada sikap putus asa. Ada orang yang prihatin, aduh sedih, susah, akhirnya tidak berbuat apa-apa. Padahal hidup ini masih harus dijalani. Padahal masih punya anak yang harus dipenuhi tanggung jawab dan sebagainya. Tetapi terlalu terbawa perasaan duka cita, sehingga dia seperti orang yang sudah tidak punya harapan lagi. Nah ini, orang yang tidak punya harapan berarti dia merasa Allah tidak memberikan harapan kepadanya. Ingat, orang yang merasa tidak punya harapan berarti ia menganggap seolah-olah Allah tidak bisa memberikan harapan. Kalau Allah tidak bisa memberikan harapan, berarti kita menganggap Allah itu Allah yang tidak nyata dong. Terus buat apa kita menyembah Allah, kita beribadah kepada Allah, kalau kita tidak meyakini bahwa Allah sanggup memberikan kepada kita harapan? Sebab itu kita menantikan janji yang daripada Allah. Kita menantikan pertolongan daripada Allah sebagai jawaban yang menghibur kita. Karena Allah kita adalah Allah yang memberikan harapan untuk setiap hal di dalam kehidupan kita. Sebab itu melalui harapan, melalui janji, pertolongan, jawaban yang Allah berikan, melalui maksud dan kehendak Allah yang selalu baik, Allah tidak pernah sekali lagi melakukan niatan rancangan yang buruk. Seharusnya hidup kita selalu dipenuhi dengan sukacita. Mari kita bertanya, adakah alasan untuk kita tidak bisa bersukacita karena Tuhan? Di dalam Tuhan. Karena Tuhan. Bagaimana? Adakah sebuah daftar yang bisa membuat kita menyebut, Tuhan aku tidak bisa bersuka cita karena ini dan ini. Bapak Ibu, kita akan malu kalau kita menelusuri lebih dalam lagi ketika kita mengungkapkan daftar Tuhan aku tidak, karena aku sakit, karena aku tidak punya uang, karena aku punya masalah. Saat hari Tuhan bisa ngomong dan jawaban sederhana. Kamu bisa mikir enggak? Ya masih bisa mikir. Apa buktinya mikir? Ya tadi saya merasa saya sakit. Saya merasa saya kebutuhan uang. Saya merasa saya punya masalah. Itu berarti engkau sedang mikir. Nah pertanyaannya, pikiran itu dari siapa? Dari Tuhan. Kalau engkau berkata saya tidak punya uang, saya sakit, saya punya masalah, berarti kamu tidak bisa mikir dong. Berarti kita sudah habis. Tidak punya uang, sakit, masalah banyak. Loh ini kan seharusnya kita ini kolaps. Orang baru kena satu hal aja, kayak peristiwa tahun 2020 kemarin, saya tidak mau menyebutkan lagi nama, sudah terlalu terkenal, kenaan dia, terlalu disebut-sebut namanya. Tidak usah terlalu kita, ya tadi, lihat orang hanya karena satu hal sudah terbaring, tapi kita memiliki kekuatan, ya tadi, dalam kelemahan kita, kita memiliki sebuah
Pikiran yang dibangkitkan Allah, jangan takut. Tiba-tiba pikiran melalui firman Tuhan itu datang. Pikiran melalui janji Allah itu muncul. Pikiran melalui perkataan Allah itu bangkit. Jangan kamu gelisah, jangan kamu khawatir, jangan kamu menyerah. Perkataan itu membangkitkan pikiran kita, menyadarkan iman kita. Iya, kenapa saya menyerah dengan keadaan ini? Itulah alasan-alasan di tengah begitu banyak mungkin alasan yang kita buat di hadapan Tuhan. Tuhan, aku punya banyak alasan untuk aku tidak bisa bersuka cita. Tak bisa memberitahukan ada lebih banyak lagi alasan yang Allah berikan kepada kita untuk kita harus dan seharusnya bersuka cita di dalam. Bapak Ibu, kita bisa berdiri hari ini dan kondisi apapun itu sudah sebagai bukti kasih Tuhan. Seharusnya kita tidak bisa berdiri. Lihat orang kalau sudah full of problem itu tidak punya daya. Malas mikir, kenapa? Sudah penuh masalah. Pikirannya sudah tidak nyampe. Sudah pasrah aja. Tapi kalau kita bisa berkata, enggak, aku pasti bisa. Aku akan lalui, aku akan hadapi. Aku akan mengatasi semuanya. Itu adalah kekuatan. Itu adalah pengharapan. Itu adalah janji penyertaan Tuhan yang nyata. Yang seringkali kita lupakan, kita tidak sadari. Sebab itu Allah mau katakan bersukacitalah. Maka Allah akan menambahkan, Allah akan melimpahkan. Allah akan melebihkan lagi. Berlipat-lipat lagi. Apa yang tadinya cuma pas-pasan. Iya, aku masih bisa. Yang sekedar aku masih. Itu akan bukannya sekedar masih bisa. Aku pasti bisa. Aku akan lebih bisa lagi daripada ini. Karena kekuatannya menolong kita. Sukacita yang daripada Allah, alasannya lebih banyak daripada alasan untuk kita membuat, Tuhan maaf aku tidak bisa bersukacita hari ini. Temukanlah sukacita itu yang daripada Allah dalam kehidupanmu. Sehingga hari ini, minggu ini, bulan baru Februari 2021 ini menjadi satu bulan yang sungguh membuat kita meyakini bahwa sungguh kelegaan, penghiburan, janji Tuhan pasti terjadi. Karena sukacita Allah sudah diberikannya dalam hidup kita. Amin. Sebuah kebenaran firman Allah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri tentang sukacitanya jelas. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 11. Semuanya ini kukatakan padamu tentang semua hal. Sebutkan semua masalah, semua persoalan, semua kesulitan, semua kesukaran. Itu tidak menjadi alasan untuk bisa menghentikan, memadamkan, membuat kesukaan yang daripada Allah itu kemudian tidak ada. Semua hal ini aku katakan. Lihat semua hal, berbicara semua hal apapun. Kebutuhan, persoalan, kesulitan yang kau hadapi. Sebutkan semua itu. Tuhan Yesus berkata, dalam semuanya itu, sukacita Allah tersedia bagi kita. Semuanya ini kukatakan padamu supaya sukacitanya siapa? Tuhan ada padamu. Bahkan kalau Allah memberi kepada kita, itu bukan memberi pas-pasan, 1/4, 3/4, setengah, atau tidak, dikatakan supaya kemudian sukacitamu menjadi full of joy. Sukacitamu menjadi penuh, melimpah. Padahal sekalipun keadaan kita susah payah, kita sedang habis-habisan, kita mungkin sedang mengalami keadaan yang nggak tahu lagi bagaimana. Tapi Bapak Ibu berbicara tentang sukacita yang Allah berikan, itu tidak dapat dibatasi, itu tidak dapat dikalahkan oleh keadaan apapun. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada padamu. Artinya di atas segala masalahmu, di atas segala kebutuhan, persoalan yang sedang kau alami, Allah menjamin bahwa engkau tidak perlu sedih dan susah atas semuanya itu. Engkau tidak perlu menyerah dengan keadaan apapun. Sukacita adalah sebagai tanda, saya katakan dari awal tadi, tanda ciri bahwa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Allah bekerja oleh iman kita. Kita percaya bahwa Allah sanggup memberikan pertolongan, Allah sanggup memberikan penghiburan, dan jawaban Allah itulah menjadi sukacita kita yang memberikan pengharapan bagi kita. Di atas semuanya itu, sukacitaku, sukacita Allah. Sebaliknya apa yang seringkali yang membuat kita tidak bisa tahu ini adalah kita seringkali masih nggak tahu ini sukacita Tuhan atau sukacita saya. Padahal kalau seharusnya sukacita Tuhan itu tidak pernah kering. Sukacita Tuhan itu always full. Tidak pernah kayak kita naik motor perjalanan jauh bensinnya habis, sukacitanya kita seperti itu. Begitu, oh sukacita ada duit banyak, oh masih ketawa-ketawa. Tapi begitu duitnya mulai Tuhan, bensinnya mulai, mesinnya juga mulai, ya kita juga mulai menggerutu, mulai ngomel, gimana sih? Karena ini akhir bulan, ini sudah tidak ada duit, semuanya pada minta ini dan itu, nggak tahu diri aja. Ini sudah akhir bulan, susah begini masih. Sukacitanya mulai pudar, sukacitanya dari sukacita berubah jadi keluh kesah.
omelan, sungutan. Seharusnya sukacita kita tetap full, kata Tuhan. Sukacita kita tetap penuh di dalam Tuhan. Karena sukacita ini bukan karena kita. Karena kita ada duit, karena kita bisa mencari duit, karena kita bisa punya kekuatan, kita bisa mengusaha. Bukan, sukacita ini dari Tuhan. Semua yang kau katakan, semua ini kukatakan padamu supaya sukacitaku ada padamu. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus sejak Yohanes pasal 13 itu bicara tentang bagaimana keintiman. Tuhan membasuh kaki para murid. Ayat 15. Pasal 13 Yohanes bicara tentang pembasuhan. Tuhan menjadi hamba bagi murid-muridnya. Pasal 14 berbicara tentang Roh Kudus, rumah Bapa. Pasal 14. Sebab itu muncul di ayat yang ke-6 Yohanes 14. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kemudian berbicara tentang janji Roh Kudus dan luar biasa. Kemudian pasal 15 dimulai dengan akulah pokok anggur yang benar. Allah sudah mengawali semuanya itu dengan bagaimana Tuhan itu sudah merendahkan diri. Tuhan bukan hanya melayani murid-murid pada waktu itu sampai hari ini. Dalam segala kelemahan, kekurangan kita, bahkan dalam ketidaktaatan, ketidaksetiaan, Tuhan masih setia melayani kita. Seperti Tuhan melayani, membasuh. Jangan pikirkan melayani, membasuh itu hanya sebatas menggosok kaki. Murid tidak, itu berbicara tentang gambar tentang kita manusia berdosa. Yang Allah mau membersihkan kita daripada segala kecemaran, kenajisan. Itu Allah sudah perbuat dan Allah perbuat untuk selama-lamanya dan seterusnya untuk kehidupan kita. Sebab itu Allah dapat mengatakan, kamu bersukacita sebab aku sudah melayani kamu. Pasal 13 aku sudah melayani kamu. Pasal 14 aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yohanes 14 ayat 18 mengatakan itu. Aku tidak pernah meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan ayat 16 Yohanes 14. Aku akan berikan padamu seorang penolong yang lain yang menyertai kamu selama-lamanya. Allah memberikan penolong ayat 16, ayat 18, pasal 14. Lihat di Yohanes 14 ayat mulai ayat 16. Aku memberikan padamu seorang penolong yang lain. Untuk alasan-alasan inilah Allah berkata kemudian di Yohanes 15 ayat 11. Semuanya ini aku katakan padamu supaya sukacitaku ada padamu. Aku sudah berjanji tentang penolong. Aku sudah berjanji bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu dalam keadaan yatim piatu. Yohanes 14 ayat 26, 27 dikatakan damai sejahteraku pun kutinggalkan bagimu. Adakah semua yang sudah dijanjikan oleh Allah ini masih kurang? Sehingga kita masih takut, masih cemas, masih khawatir. Dalam semua hal, dalam semua masalah. Bagaimana kita bisa mengalami janji ini kalau kita tidak percaya kepada Tuhan? Yohanes 14 ayat 16 katakan, dan aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan padamu seorang. Ia akan menyertai kamu, menyertai kita untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-18. Dan aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ayat 27. Damai sejahtera, Roh Kudus di dalam kita. Allah sendiri menjadi jaminan bahwa sekali-kali aku tidak akan meninggalkan, biarkan kau sebagai yatim piatu. Maka dimeteraikan lagi dengan ayat 27 Yohanes 14. Damai sejahteraku. Inilah puncaknya Yohanes 15 asal kamu mengerti. Yaitu seperti sepakat Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat 7 dikatakan, ini sampai Allah kamu dan aku itu satu. Tuhan sama kita adalah satu. Sebab itu ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, Yohanes 15 ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki, maka kamu pasti akan. Apalagi yang kurang? Semuanya itu. Makanya Yohanes 15:11 dikatakan, semuanya itu sudah tentang janji penolong, tentang janji penghibur, tentang damai sejahtera, tentang Allah tidak pernah meninggalkan kita, sampai Tuhan sendiri mengatakan aku dan engkau adalah satu. Terlebih lagi untuk semua hal, persoalan, masalah kita, kebutuhan kita, bagaimana itu bisa menggantikan sukacita Allah? Sukacita Allah ini terlalu luar biasa atas kehidupan kita. Amin. Itulah yang Allah kehendaki, terlebih-lebih di akhir zaman ini. Bapak Ibu, kita harus sungguh memiliki sukacita yang daripada Allah. Kalau engkau tidak punya sukacita daripada Allah, iblis akan mencuri sukacita itu. Menggantikannya dengan sukacita dunia, bahkan sukacita yang bukan sukacita dunia ini kemudian habis, gak akan tetap full. Habis dengan tiba-tiba kapan saja. Dan itu bisa berganti dari sukacita menjadi marah-marah, senewen, mengeluh, ngomel dan sebagainya. Kenapa? Karena kita melupa, kita mengabaikan, kita meninggalkan, kita tidak mengizinkan Allah yang sudah berjanji itu menguasai kehidupan kita dan memberikan sukacita. Sukacita itu seperti pelita yang harus kita jaga. Coba pelita kalau di tengah kegelapan tiba-tiba padam tertiup angin.
kita pun ikut terbawa dalam kegelapan itu sendiri yang kita tidak tahu apa yang terjadi. Justru semakin gelap situasi yang terjadi, pelita itu harus semakin kita jaga supaya dia tidak padam. Justru semakin bertambah cahayanya, semakin kita perhatikan, oh dia kurang minyak, oh sumbunya kurang panjang, apa yang diperlukan. Semakin, karena apa? Karena kegelapan ini semakin nyata. Sebab itu kita harus memastikan sukacita itu seperti pelita yang harus kita jaga. Sebab kalau orang sudah kehilangan sukacita, ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau engkau kehilangan sukacita Allah, be careful, watch out. Kalau sukacita Allah kita gantikan dengan sukacita dunia, sukacita dunia itu bisa kering, bisa habis. Bahkan kita tidak tahu bila mana itu kering dan habisnya. Dan kalau itu dipulihkan lagi, itu susahnya bukan main. Sebab itu kalau kita sudah menerima sukacita yang sejati, sukacita yang murni, sukacita yang bukan dari dunia tetapi dari surga yang diberikan oleh Allah, oleh anak Allah Tuhan Yesus Kristus sendiri bagi kita, peliharalah sukacita. Tinggallah di dalam sukacita. Hiduplah di dalam sukacita. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata kemudian dalam ucapan bahagia yang dituliskan oleh Rasul Matius. Matius termasuk, yang menulis Injil Matius termasuk 12 rasul. Yang disebut juga Lewi, pemungut cukai. Dalam Matius pasal 5, khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ditutup setelah ucapan bahagia, 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 bahagia. Menarik puncak daripada ucapan bahagia itu adalah ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah karena upamu besar di... Sebab demikianlah telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Artinya sekalipun mengalami penganiayaan, mengalami keadaan yang sulit, keadaan yang berat, sukacita yang daripada Tuhan itu tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Hari ini kalau engkau masih membangun sebuah alasan, saya tidak bisa bersukacita, berarti engkau tidak kenal Tuhan. Engkau tidak kenal Allah. Berarti engkau belum mengecap anggur yang sesungguhnya. Kalau hari ini engkau masih membangun alasan-alasan, alibi-alibi untuk mengatakan, untuk membenarkan diri kita sendiri, untuk kita tidak mau membuka mulut kita atau menyatakan sukacita Allah, dari selalu kita melihat segala sesuatunya dengan nada yang negatif, marah, sinis dan sebagainya, berarti engkau belum mengenal sukacita Tuhan. Engkau tidak memiliki sukacita Tuhan. Berarti kita belum tinggal di dalam sukacita. Lihat sampai dari berbagai ayat 3 dikatakan berbahagialah orang miskin di hadapan Allah karena ia yang punya kerajaan Allah. Ayat yang keempat Matius pasal 5. Berbahagialah orang yang berduka cita karena dia akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena dia yang memiliki bumi. Berbahagialah orang yang haus, ayat yang ke-6 Matius pasal 5. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran karena dia akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lemah, berbahagialah orang yang suci hatinya karena ia akan melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai sejahtera karena dia akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah kamu yang dianiaya oleh karena kebenaran. Sebab engkaulah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika oleh karena nama Tuhan Yesus kita dicela, dihina, bahkan difitnahkan segala yang jahat. Puncaknya bukan lagi memakai kata bahagia, bersukacita dan bergembira. Puncak kebahagiaan itu harusnya nyata melalui sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku angkat, ya lagu lama, Hosana, nyanyi bagi dia sang raja. Nyanyi bagi dia sang raja selamanya. Dengan sukacita. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan nada sukacita. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersukacita. Kalaupun, sekalipun, tapi saya punya keadaan masalah. Sukacita itu tanda engkau percaya Allah hadir dalam hidupmu. Tanda engkau percaya Allah ada di tengah ibadah ini. Walaupun hatimu berat, pikiranmu berat menekan, sukacita daripada Allah itu adalah tanda bahwa engkau mempercayai Allah ada. Allah hadir dalam kehidupan. Dan dalam sukacita Allah itulah Allah akan bertindak. Kalau kita datang pada Tuhan, terus Tuhan mau apa? Kalau saya tidak mau memuji Tuhan, kalau saya tidak mau mengangkat Tuhan, kalau saya tidak mau bersukacita. Ada orang Kristen yang seperti itu.
lihat kiri, lihat kanan. Masalah saya terlalu banyak. Itulah kita berada dalam jerat iblis. Sehingga engkau tidak mengenal sukacita yang sesungguhnya. Sehingga sukacita yang dari Allah itu telah digantikan dengan sukacita dunia yang timbul tenggelam seperti kapal selam. Saat dia harus naik, dia naik. Saat dia tenggelam, harus tenggelam. Habis, kita tidak menyadari bahwa sukacita Allah itu adalah sukacita yang tidak dapat dibandingkan oleh keadaan apapun, termasuk lihat ini, segala bentuk kebahagiaan-kebahagiaan ini berpuncak kepada sebuah sukacita dan kegembiraan. Karena upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Sebab itu sukacita Tuhan itu harus nyata dalam kehidupan. Amin. Sukacita itu harus real, Bapak Ibu. Sukacita itu harus sungguh dilihat, dirasakan. Adakah kita dilihat orang sebagai orang penuh sukacita? Aduh, orang itu penuh marah-marah. Kan lain. Orang mau dekat kita, dia suka marah-marah. Bapak Ibu, akan lain. Auranya, kata manusia. Atmosfernya beda. Tapi coba kalau kita dekat sama orang yang penuh sukacita, enak. Mau ngomong apa aja, sampai mau pinjam duit, katakan enak gitu. Kenapa? Dia sukacita aja. Dia paling juga kalau dia tetap tertawa aja. Karena orang itu penuh suka. Ini yang harus kita lakukan. Tapi coba kalau kita dekat dengan orang yang sukacita aja susah. Kalau sukacita, kenapa kamu senyum-senyum? Nah, ini kan repot. Kenapa kamu tertawa-tawa? Tidak ada sukacita. Ya. Sukacita Allah sebagai anak-anak Tuhan itu harus karena kita hidup oleh, minggu lalu apa? By faith. Living by faith, not by sight. Kita hidup oleh karena iman loh. Tidak peduli hal apa yang sedang kita hadapi, kita alami hari ini, itu tidak mempengaruhi sukacita yang Allah berikan pada kita. Sebab kami percaya Tuhan. Hidup kami bukan oleh karena melihat, tapi karena percaya. Kami percaya. Sebab itu sukacita yang kau berikan pada kami ini tidak dapat disingkirkan, digantikan, dihentikan, dihilangkan oleh keadaan apapun. Sebaliknya sebuah tanda yang penting sekaligus tanda yang beritahukan kalau engkau sudah mulai kehilangan sukacita, berarti kita pun juga tidak mulai percaya kepada Tuhan. Engkau tidak sedang bergantung kepada Tuhan. Engkau tidak sedang mengandalkan Tuhan. Engkau mulai mengandalkan kekuatan, sehingga ketika kekuatanmu mulai tidak bisa kau andalkan, sukacita itu kemudian ikut pudar, ikut berlalu. Sukacita, aduh, mulai khawatir, mulai segala kecemasan menyerbu. Kenapa? Karena kita tidak sepenuhnya mempercayai janji sukacita yang Allah berikan. Kalau sukacita yang sempurna ini mulai pudar dalam hati kita, itu berarti kepercayaan kita juga kepada Tuhan sebenarnya sudah mulai undur. Sehingga sukacita yang seharusnya penuh, itu tiba-tiba kok langsung drop. Gelisah, khawatir. Kalau kita percaya kepada Tuhan, sukacita ini terus-menerus ada supaya sukacitamu menjadi penuh. Karena itu sukacita itu kalau penuh segala sesuatu yang luber. Saya lihat air profil, kalau penuh dia pasti akan kelihatan. Air itu langsung keluar. Lubernya itu kelihatan, full overload. Ya, tumpah-tumpah, kelihatan langsung. Matikan air, matikan. Kan air. Tapi kalau sukacita kita tidak terjadi di dalam Kristus, tidak kelihatan sukacita itu. Sukacita itu betul-betul harus nyata dalam segala sesuatu. Karena sukacita itu nyata dalam hidup kita. Amin. Karena sukacita yang daripada Allah itu tidak dapat ditutupi, tidak dapat disembunyikan. Saya tidak mau terlalu berlebihan sukacita. Kita tidak bisa. Mau kita tidak sukacita, namanya kita menerima pertolongan. Namanya kita menerima pembelaan. Apalagi ini pertolongan pembelaan Tuhan. Itu luar biasa selalu. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita lihat, kita dengar, timbul di hati, tiba-tiba bisa diberikan oleh Allah. Siapa yang bisa menahan sukacita yang seperti ini? Seperti yang dikatakan oleh Sarah. Allah membuat aku tertawa. Allah membuat aku tertawa. Sebab itu orang yang mendengar tentang aku, mereka akan tertawa. Kenapa? Bagaimana aku seorang yang usia 99 tahun, oma yang menurut teori apapun tidak mungkin. Bahkan sekarang ini pun menurut teori apa ini?
bayi tabung. Sudah tertutup rahimnya. Sudah ada rahimnya sudah tertutup. Bagaimana Om? Ini loh harapan di dalam Tuhan. Ini loh janji di dalam. Apa yang mustahil, apa yang tidak mungkin, apa yang tidak bisa. Itu tidak dapat menghentikan, membatasi cara kerja Allah untuk menyatakan kuasanya di dalam kita. Sampai sukacitanya itu terjadi. Sebab itu nama Ishak itu artinya tertawa. Ishak itu nama artinya tertawa. Kejadian pasal 21 ayat yang ke-6 beritahukan hal itu. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Berarti sukacita ini dari Allah. Sukacita yang dari Tuhan ini luar biasa, lihat. Sebab itu sukacita dari Allah, Allah yang tidak bisa ditutupi. Saya tidak mau tidak bisa. Orang pun bisa merasakan, kamu kok senang banget. Dapat apa kira-kira? Saya tidak dapat apa-apa. Cuma saya merasakan kalau mengalami sukacita dari Tuhan, Bapak, itu tidak harus selalu diukur, ditentukan oleh hal-hal apa yang kita dapat secara manusia. Itu dengan sendirinya Roh Kudus itu, Roh penolong, Roh penghibur yang selalu menyertai kita. Itu yang berikan, padahal belum ada tanda-tanda secara fisik, secara jasmani yang kelihatan mujizat pertolongan terjadi. Tapi nggak tahu itu sukacita tidak bisa nggak tahu, saya sukacita sekali. Seperti itulah yang dialami Sarah, seorang 99 tahun. Kalau Allah sudah berbuat, menyatakan kebaikannya, pertolongannya, janjinya digenapi. Apa yang membuat kita bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuhan, Engkau terlalu baik. Engkau terlalu dahsyat bagi kami. Sebab itu selanjutnya, pun Sarah memberikan kesaksian bukti. Lalu Sarah berkata ayat yang ke-7. Siapakah tadinya yang dapat berkata kepada Abraham, Sarah menyusui. Sarah bisa punya anak. Bapak Ibu, lihat tulisan ini. Alkitab ini sangat manusiawi. Sudah tua, bagaimana kau bisa punya anak? Itu loh cara Allah mendatangkan sukacita yang luar biasa. Namun kalau saya boleh terjemahkan bebas, namun Allah telah membuat aku melahirkan sehingga aku dapat memberikan bukannya sekedar anak. Anak laki-laki itu bagi tradisi Yahudi itu luar biasa. Ben itu anak laki-laki Yahudi. Itu luar biasa. Di hari Tuhan tiba-tiba dia bisa memberikan anak laki-laki bagi Abraham di hari tuanya. Artinya inilah penerus daripada segala sesuatu yang aku miliki. Bahkan anak ini dilahirkan dengan sebuah keadaan rasanya mustahil untuk bisa dilahirkan oleh istri yang dia cintai. Sebab dia sempat mengalami kegagalan dalam kehidupan rumah tangga dengan munculnya figur lain yaitu Hagar. Tapi Allah tidak pernah salah, sekalipun Hagar yang lebih muda, yang dapat memberikan lebih janji tentang anak, itulah munculnya Ismail. Tapi kelahiran Ishak itu tidak dapat digantikan oleh kondisi keadaan apapun, termasuk kegagalan Abraham sekalipun. Abraham menjadi bapa segala bangsa melalui keturunan Ishak. Dan ini ditandai dengan perkara sederhana. Asal kita bersuka. Makanya jangan susah, jangan mahal untuk tersenyum. Masa kalah sama Pepsodent. Pepsodent aja, ting. Ya. Kadang itu, senyum itu harus dilatih, betul. Ada orang yang terlalu serius, tidak Pak, saya orang yang serius. Tapi ada pintar-pintar gitu loh. Serius kalau pinter gak apa-apa gitu loh. Serius kalau kemudian sukses, banyak uang, wajar. Banyak mikir dia, banyak ngitung uang, maka duitnya banyak itu. Ini serius tapi tetap, maaf, goblok ya. Tetap saja loh. Kamu ini diamnya karena apa gitu loh. Harusnya kita ini relax. Permen aja, permen relaksasi loh. Iya toh, permen aja ada nama permen relaksasi. Iya toh, permen itu aslinya bisa mijetin bibir itu. Relaksasi itu kan dipijitin, masas itu kalau di Surabaya. Lihat relaksasi. Kamu berarti dipijit-pijit. Loh, permen aja bisa bikin enak leher tenggorokan. Bagaimana lagi kalau kita tidak sederhana, tidak usah tunggu dipijitin di sana, apalagi ditutuli ikan-ikan itu. Oh, ada temuan relaksasi baru, celupkan kakimu di air aki. Bukan air yang banyak ikannya semua. Manusia ini dibodohi dengan begitu banyak. Itu hanya trik-trik orang yang hanya sekedar mau cari uang dengan cara gampang. Oh, sarafmu akan disentuh loh. Ikan apa bisa? Kekuatan ikan mau ditoki sebentar masuk wajan kok.
Kok bisa tiba-tiba menyentuh saraf kita kayak stroke? Oh iya, saya stroke begini. Langsung saraf otak saya tersembuh. Dokter yang membedah saraf aja susahnya, harus ada ilmu syarafnya. Ini cuman ikan yang diambil tiba-tiba bisa memecahkan masalah syaraf di kaki sampai ke otak. Ini dari mana? Inilah jelas sebuah keadaan manusia yang kehilangan pengertian bagaimana Allah sudah memberi. Padahal sederhana, itu bisa mengalami rileks. Relaksasi itu dengan apa? Sukacita. Coba latihan senyum. Itu enak. Senyum itu menarik otak wajah kita itu baik, lebih mudah. Orang yang sering dia gampang jadi opa dia. Gampang jadi opa-opa, Pak. Masa kalah sama patung Zulaihut ya orang Konghucu. Dia padahal patung aja tidak pernah berhenti dia. Tidak pernah, itu patung. Orang itu bisa membuat supaya orang lihat yang susah, dikejar utang, dikejar kepepet, tagih begitu. Iya, iya Pak, saya senyum. Bapak Ibu, seharusnya kita memiliki sukacita. Yang saya mau katakan ini semua, kita malu loh. Ngaku-ngaku anak Tuhan tapi sukacitanya pelit, sukacitanya kredit, sukacitanya terbatas. Loh, di mana Tuhanmu? Lupa, Bapak udah tahu masalah saya. Sering kali kan kita punya alis. Lu sukacita Allah yang lihat Sarah itu 99, kamu udah percaya kan bahwa Allah punya janji, punya jawaban yang sungguh sangat besar untuk menolong kamu. Sarah sendiri mengatakan tadi itu, Allah membuat aku tertawa. Ini anak, ini pemberian Tuhan, yang ini yang buat aku bersuka cita. The joy of the Lord is my strength. Sukacita karena Tuhan itulah kekuatan yang membuat aku bersuka cita. Tadinya aku sudah diremehkan oleh Hagar. Tadinya aku sudah diremehkan, dihinakan oleh sana familiku. Lihat tuh, katanya bapaknya, suaminya orang beriman, suaminya orang percaya. Tetapi istrinya sendiri tidak bisa memberikan sebuah. Hinaan dilalui oleh Sarah bertahun-tahun. Tapi apa yang terjadi? Sederhana, Sarah sempat mengeluh. Memang. Bukti keluhan itu ya tadi dia merasa putus asa. Udah kau kawinin yang lebih muda aja. Siapa tahu melalui itu engkau bisa punya. Memang Tuhan bisa kasih keturunan. Tetapi Allah kan ngomong keturunan itu asli dari rahimmu Sarah. Berapa banyak janji Allah tidak terjadi karena kita mulai mengeluh. Sukacita itu mulai kita biarkan drop. Kemudian jawaban Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu, kondisi apapun. Itu mestinya Allah bisa membuat hari ini. Tapi kita gantikan akhirnya Allah dengan terpaksa menunda karena kita tidak kedapatan dalam keadaan siap menerima jawaban. Apa itu keadaan siap menerima jawaban daripada Tuhan yang ajaib? Tidak dalam keadaan tetap bersyukur. Kita memenuhi hari-hari kita, hati kita, pikiran kita dengan keluhan, omel, kapan sampai kapan? Kok gini-gini terus bagaimana? Hidup kita kok tidak berubah. Padahal perubahan itu sudah Tuhan berikan. Dimulai dari apa? Dalam hati. Dulu dengan uang 100.000 tidak bisa bersyukur. Sekarang bisa bersyukur. Dulu dengan uang 50.000 tidak ada artinya. Sekarang bisa bersyukur. Bahkan bisa hidup dengan 100 atau 50.000. Tidak tahu bagaimana caranya. Dulu kalau tidak ada uang sekian ratus ribu di tangan, hidup ini gelisahnya bukan main. Tapi sekarang ini diubahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kami percaya 50.000 plus iman. 50.000 untuk 1 bulan tidak cukup. Tapi kalau bersama iman kepada anak Allah, Allah sanggup membuat 50.000 berubah menjadi, tinggal tambahin. Siapa yang nambahin? Nolnya nanti Tuhan yang nambahin. 50.000 bisa tambah 500.000, bisa tambah jadi 5 juta. Nanti Tuhan yang nambahin nolnya. Tiba-tiba ketemu orang, tiba-tiba ketemu soal orang ngasih percaya, tolong kasih kerjaan, bantuin. Tiba-tiba nol yang tadinya di awal bulan cuman 50.000. Tapi kalau engkau sertai dengan sukacita yang tidak pernah pudar, tidak dapat ditutupi. Tuhan, dalam hal ini aku tetap percaya. Nol itu bisa bertambah dengan cara Allah luar biasa. Amin. Adakah Allah melihat sukacitanya mempenuh, melimpah dalam hidup kita? Itulah tanda yang harus kita perhatikan supaya Allah pun segera, dengan sukacitanya menyatakan pertolongannya. Allah tidak suka orang-orang bersungut-sungut, mengeluh. Marah-marah. Sinis dengan kehidupan. Banyak orang hidupnya sinis.
Kasihan, dia tidak dapat memaknai hidup. Padahal begitu indahnya hidup ini. Tapi karena tidak ada sukacita, semuanya menjadi sinis. Sinis terhadap keadaan, sinis terhadap orang. Sukacita tidak ada. Mari kita bersukacita. Roma 12 ayat 12, sederhana. Roma 12, 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kita ini bersukacita di dalam Kristus karena Kristus, dari Kristus karena kita punya pengharapan. Allah yang memberikan pengharapan. Mengawali, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Kamu percuma menjadi sabar, kamu percuma bertekun kalau kamu tidak mengawali dalam sukacita. Kamu berdoanya mengadu, mengeluh, menangisi nasibmu. Dan kemudian kesabaranmu mulai sabar-sabar Tuhan, tapi ada batasnya. Kamu tidak awali dengan sukacita. Bagaimana kamu bisa sabar untuk sesuatu yang kamu tidak yakin ada pengharapan? Engkau harus bersukacita dalam pengharapan, maka kamu bisa sabar menantikan harapan itu terjadi. Kalau engkau tidak memiliki pengharapan, bagaimana kita bisa sabar? Bagaimana kita bisa menentukan sesuatu yang kalau tidak disertai dengan pengharapan? Rejoice in God. Rejoice by His hope. Oleh sukacita pengharapannya. Sukacitalah karena pengharapan. Maka kita akan sabar dalam kesesakan. Kita tidak akan berkeluh kesah. Kita tidak akan sekedar menangisi keadaan semata-mata. Sampai doa kita itu tambah hari tambah kuat. Kenapa? Karena ada sukacita yang menopang. Sukacita itu menopang. Kesabaran kita tambah-tambah. Sukacita itu ngisi. Begitu ada sebuah keadaan kesabaran yang lemah, itu sukacita memberikan dorongan sabar. Ada pengharapan. Sebab di dalam sukacita ada pengharapan. Ada pengharapan. Lebih bertekun lagi. Lebih lagi bertekun. Kuatkan doamu. Jangan kendor dalam doamu. Terus berdoa. Ada pengharapan. Sebab itu Roma 15 ayat 13 berkata, semoga Allah sumber pengharapan terus berkorelasi dalam kitab Roma. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan. Artinya kita mau temukan pengharapan dari mana Bapak Ibu? Sumber pengharapan itu hanya di dalam Tuhan. Jadi kalau kita mau mencari pengharapan, nantikan pengharapan dari mana? Bisnis, job, relasi. Kalau keadaan sudah sulit. Bapak Ibu, berapa banyak hotel dijual? Jangan mikir hotelnya, orang kaya masih punya tabungan. Karyawannya mau kerja apa? Itu karyawannya banyak, itu mulai dari office boy-nya, in front office-nya, sampai bagian housekeeping-nya. Begitu banyak, sampai ke tingkat manajernya. Kerja apa? Itu terjadi di Bali, di Jawa. Jakarta itu sekarang hotel-hotel digunakan untuk melayani COVID. Karena tidak laku. Daripada kamu bangkrut tutup. Bapak Ibu. Pengharapan dari mana yang kita bisa harapkan? Pengharapan apa yang bisa menjadi sumber yang kita bisa pegang? Saya katakan tadi, sukacita dari dunia itu bisa tiba-tiba drop, habis, kering. Tapi sukacita yang daripada Tuhan tidak pernah habis. Amin. Karena ada pengharapan. Yang memenuhi kamu oleh pengharapan itu kita dipenuhi dengan all of joy. Memenuhi kita dengan segala bentuk sukacita. Kita perlu sukacita karena keuangan. Kita lagi tidak ada uang. Bagaimana kita bisa bersukacita walaupun tidak ada uang? Kita sukacita karena kesehatan. Kita sakit, tapi bagaimana kita tidak mengeluh? Kita tidak mengkhawatirkan kesakitan kita. Kita tetap bersukacita karena sakit. Kita bersukacita karena kondisi keluarga kita yang sedang mengalami persoalan permasalahan. Bagaimana kita tetap teguh, kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa kita dapat melewati masalah ini. Sukacita dalam keluarga harus selalu hadir, memenuhi dalam segala, memenuhi kamu dengan segala sukacita. Sukacita dalam kehidupan pribadimu ketika engkau berdoa, tapi sepertinya tanda-tanda belum terjadi, jawaban belum nyata, tapi kita terus diberikan ketekunan berdoa seperti Roma 12 ayat 12. Allah yang memenuhi kita dengan segala macam bentuk sukacita sesuai dengan keadaan, asal kita sungguh mengizinkan sepenuhnya sukacita Allah memenuhi kita. Sebab itu sukacita harus nyata di dalam kita. Sampai sukacita itu menjadi kebenaran. Sukacita Allah itu menjadi bukan pilihan. Sukacita itu bisa diterjemahkan sebagai saya mau sukacita atau tidak, saya tidak kan terserah saya Pak.
Memang betul. Mungkin saya mau bantu Bapak Ibu. Allah mengajar saya dengan hal-hal yang real. Masa saya bersifat munafik? Saya ada masalah, masa saya bisa tertawa? Saya punya masalah, Pak. Masa saya? Kita tertawa bukan karena kita ada masalahnya yang kita tertawa, bukan. Kita tertawa karena kita percaya Allah menolong kita lewat masalah itu. Kita bukan meremehkan masalah. Kita sedang tidak munafik dengan masalah. Tetapi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu lebih besar daripada masalah kita. Dia Allah yang sanggup memberikan sukacita. Makanya kita diberikan pengharapan itu. Bersukacita dalam pengharapan. Bukan kita menjadi munafik. Tapi karena kita mempercayai bahwa Allah kita terlebih besar daripada hal apapun juga kebutuhan, keadaan, kondisi yang kita alami. Karena itu puncak ucapan kebahagiaan tadi dikatakan bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Upah itu berarti Allah punya rasa hutang. Tuhan itu atas atas ketaatan Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia punya merasa hutang. Begitu dia lihat ketaatan kita, Tuhan akan bayar. Begitu Tuhan lihat kesetiaan kita, Tuhan akan bayar. Tuhan kita ini Tuhan yang peka untuk upah yang dia janjikan. Bukan Tuhan yang cuek, Tuhan yang kejam, Tuhan yang ganas. Hamba-hambanya suruh bekerja kemudian dia lipat. Tidak. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat lemah lembut. Penuh belas kasihan, murah hati. Karena itu Allah berbicara. Padahal tadi sudah dikatakan yang miskin harus sudah diberikan kerajaan. Yang berduka sudah dihibur. Yang lemah lembut diberikan bumi. Tapi tidak cukup. Aku akan sempurnakan upah di surga. Ada upah. Itulah Bapak Ibu kebenaran yang harus kita lakukan. Jangan jadikan sukacita. Kenapa? Ada anak-anak Tuhan yang masih sukacitanya timbul tenggelam. Karena dia belum menjadikan sukacita itu sebagai kebenaran. Masih menjadi pilihan. Terserah saya dong, saya mau bersukacita. Ini bukan soal terserah, kita anak Tuhan. Kau percaya Tuhan tidak? Kau percaya ada Allah dalam hidupmu? Ya. Kalau kita ada Allah dalam hidup kita, maka sukacita itu nyata. Kebenaran itu berarti sesuatu yang harus dilakukan. Kalau kita tidak melakukan kebenaran itu, berarti kita melanggar kebenaran itu. Berarti kalau kita tidak tetap tinggal di dalam sukacita yang Allah kehendaki sebagai kebenaran, berarti kita berada di tempat yang salah. Kalau kita tidak menjadikan sukacita Allah sebagai kebenaran. Pilihan. Tapi kalau kebenaran kita akan tetap di tempat yang benar yang membawa kita kepada janji pengharapan, bersukacitalah dalam pengharapan, janji pertolongan sampai kita mengalami apa yang dialami oleh Sarah atas setiap kehidupan. Allah membuat aku tertawa. Masalah apa yang lebih besar daripada menantikan seorang anak sampai pada usia 99 tahun? Tidak ada masalah yang menandingi. Itu uang masih bisa dicari, tapi Bapak Ibu bicara punya anak, ada rumah tangga yang sekian tahun tidak punya anak kok. Keturunan itu adalah berkat Allah. Ini sudah tidak bisa bilang tidak punya anak, sudah tua, apalagi yang bisa diharapkan. Tapi itulah Allah kita selalu bekerja dengan cara-cara yang sempurna, ajaib dan luar biasa untuk menyatakan bahwa sukacitanya tidak pernah pudar dalam hidup kita. Tidak pernah dapat tergantikan. Sukacitanya itu benar-benar sempurna, menyeluruh. Setiap orang yang melakukan kehendak Allah, pasti dia akan menerima janji yang daripada Tuhan. Amin. Sebab itu Rasul Petrus, kalau kita lihat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6 berkata, dan bergembiralah karena hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita untuk beberapa waktu lamanya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Dan bergembiralah karena hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita. Oleh berbagai-bagai. Bergembira, tetap bersuka cita. Kita kejar sekarang. Masih ada 10 menit ya. Kita kejar. Tes rasa sukacita Allah itu gimana sih? Sehingga kita bisa melihat sukacita itu tidak bisa digantikan, tidak bisa pudar. Tidak bisa ditutupi. Dan itu menjadi kebenaran yang harus terjadi. Memangnya ya sama seperti kita makan rawon. Rawon ini seberapa enaknya sih? Kita tidak bisa ngomong rawon itu enak kalau kita tidak merasakan. Iya betul kata orang. Enak memang. Karena kita merasa. Nah sekarang kita lihat.
Memangnya sukacita Allah itu seberapa luar biasanya? Lanjutkan. Petrus berkata 1 Petrus 1, bergembiralah, enak sekali. Bergembiralah karena hal itu sekalipun sekarang ini kamu harus seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Petrus memberikan jawaban ayat yang ke-8. Sekalipun engkau tidak pernah melihat dia, namun engkau mengasihinya. Engkau percaya kepadanya sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Karena kamu bergembira karena sukacita yang ini loh Bapak Ibu. Sukacita Allah ini disebutkan di sini definisinya. Mulia dan tidak terkatakan. Sukacita setiap orang. Oh dia sukacita karena dapat uang 5 juta. Oh dia bersukacita karena dia dapat uang 100 juta. Bisa dinilai. Tapi kalau ini siapa bisa nilai? Oh dia bersukacita karena dia dapat rumah baru. Oh dia bersukacita karena dia dapat mobil baru. Oh dia bersukacita karena dapat istri. Jangan tambahi istri baru. Istri yang lama dan istri yang baru. Bukan demikian. Ya. Kalau kebaikan dunia itu bisa diukur. Tapi sukacita Tuhan ini mulia dan tidak bisa diukur. Orang tidak, sukacitamu karena saya nggak tahu. Makanya ada anak Tuhan itu nggak bisa jelaskan. Kamu dapat duit? Enggak. Terus kamu ditelepon orang penting kah? Pejabat kah? Jangan telepon kamu. Nanti Bapak siap-siap pakai pakaian safari. Bapak, tidak juga. Atau kamu dipanggil presiden ya? Oh kamu nggak tahu gitu. Mulia dan tidak terkatakan. Padahal diawali dengan apa yang tidak pernah dilihat. Loh, nggak melihat tapi kau sukacita. Sekalipun kami tidak pernah melihat, namun kamu mengasihinya. Ya, kamu percaya kepadanya sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Ini loh joy because of faith. Percaya karena sukacita karena percaya. Sukacita bukan oleh karena melihat. Makanya sukacita dunia ini dapat diukur karena apa? Lihat aja pasti ada sesuatu yang kamu bisa lihat. Lihat apa? Lihat di rumahnya pasti ada mobil. Lihat di rumahnya pasti ada sepeda motor. Makanya dia keluar. Pasti. Bisa tapi ini sukacita mulia tidak terkatakan. Dilihat rumahnya tidak ada apa-apa. Maaf kata, tetap miskin mungkin. Tetap kosong melompong. Loh kok sukacita? Orang mulai mikir, ada apa ya? Mungkin yang keluarga yang dekat, mereka itu pura-pura itu dan sebagainya. Atau yang lebih keterlaluan, jangan-jangan sudah mulai gila mereka. Sudah stres dengan keadaan. Bapak Ibu, lihat Habakuk. Bicara orang benar hidup oleh iman, itu disebutkan Habakuk. Habakuk menunjukkan sebuah tanda sukacita orang beriman. Habakuk melihat sebuah masa susah ke depan. Masa sulit. Habakuk pasal 3 ayat 17. Dalam doa Nabi Habakuk. Ini terkenal, mas. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun itulah iman. Ini loh iman. Tidak ada uang, mulai dari kebun sampai ternak tidak ada yang menghasilkan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku akan beria-ria di dalam Allah. Saya suka kata yang dipakai bukan sekedar menolong, sekedar menjawab, sekedar memberi. Tapi aku beria-ria di dalam Allah. Soter, menyelamatkan, Savior. Allah itu bukan hanya sekedar menolong. Menolong itu sesaat. Tapi kalau Allah menyelamatkan, itu selama-lamanya. Sebab itu keselamatan dari Allah ini terjadi bukan hanya untuk Habakuk, tapi untuk kita hari ini pun. Kita percaya Immanuel, Engkau Allah beserta kami. Allah pasti juga menolong. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bahkan kemudian dia berkata, ayat yang ke-19 dikatakan, Ya Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkanku berpijak di bukit masalah. Itu ada di bawah kaki kita. Bagi orang percaya bukit-bukit persoalan itu ada di. Ia membuat kakiku berpijak. Engkau bukan ditelan oleh bukit. Engkau bukan
masuk pada celah bukit yang memakan ram, tidak, tapi engkau akan berdiri di bukit-bukit. Itulah sukacita karena Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Ujian lama ini. Ini yang dilihat Habakuk, sebuah masa-masa yang susah. Tapi kalau kita tetap menjaga sukacita, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sukacita karena Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh 1 Petrus tadi, sekalipun aku tidak melihat, namun kami mengasihi Tuhan. Kami belum melihat mujizat, kami belum melihat pertolongan, kami belum melihat perjawaban, tapi kami tidak berhenti untuk mengasihi Tuhan kami. Dan kami akan tetap, sekalipun kami tidak pernah, kami percaya sekalipun kami tidak pernah melihat Dia. Itulah sukacita yang mulia dan tak terkatakan. Ini loh nikmatnya sukacita Tuhan tuh Bapak Ibu. Sukacita yang tidak dapat diukur dibandingkan oleh keadaan apapun. Di tengah keadaan dunia bagaimana? Coba kita lihat sebagian ayat-ayat Habakuk pasal 3. Habakuk ini menunjukkan peristiwa akhir zaman yang mengerikan. Habakuk 3 ayat 5. Mendahuluinya penyakit sampar dan demam. Habakuk 3 ayat 5. Dan demam mengikuti jejaknya. Demam ini yang terjadi. Penyakit sampar dan demam. Habakuk melihat peristiwa-peristiwa akhir zaman melalui doanya. Sebab itu sampai kepada nama, dari demam sampai ekonomi. Ekonomi itu berhubungan tadi ternak, berhubungan tadi dengan hasil kebun. Pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, sampai hasil pohon semuanya mengecewakan. Usaha jerilah ini terjadi, ini dilihat oleh Habakuk 2700 tahun yang lalu. Ini sedang terjadi sekarang. Tentaranya ganas, lebih cepat daripada macan tutul, ganas daripada serigala pada waktu malam, yang dengan cepat melahap segala sesuatunya. Melalui seorang nabi Habakuk sudah diberitahukan lewat apa? Doa. Saya sudah bahas tentang hal doa. Sebab itu ayat yang 12 Habakuk 3 dilanjutkan. Dalam kegemasan engkau melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak. Bahasanya itu, lihat bangsa-bangsa seperti digasak. Tidak ada satu bangsa pun yang bebas. Namun Allah berjanji, orang benar hidup oleh karena. Ayat 13 katakan, engkau berjalan maju untuk, sekali lagi kata soter, save, savior. Engkau, ayat 13, Habakuk 3 ayat 13, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Untuk menyelamatkan, lagi tidak dipakai kata menolong, diulang-ulangi dari tadi sampai Habakuk pasal 3 ayat yang ke-19. Allah yang akan menyelamatkan. Kenapa kok tidak ada variasi kata Allah menolong, Allah memulihkan, Allah memberi jawaban? Biasanya Alkitab kaya dengan kata-kata. Kenapa berulang-ulang kata menyelamatkan, menyelamatkan, menyelamatkan? Ini ada sebuah keadaan yang tidak cukup Allah sekedar berjanji menolong, tapi kata yang dipakai itu keselamatan. Allah betul-betul, sebab itu percayalah kepada Tuhan, sebab keselamatan sudah sangat dekat. Kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Kedatangannya sudah lebih cepat daripada kita pikir. Siapa yang sangka bahwa tiba-tiba kemudian, jujur aja, kami masih baru 3 tahun, 4 tahun di Manur, tiba-tiba COVID terjadi. Tuhan, kenapa enggak setelah kami 7-8 tahun dan sebagainya? Sepertinya ini loh, semua lebih cepat. Banyak hal terjadi. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Cepat, Bapak Ibu. Karena Allah melakukan, tapi puji Tuhan, ini tidak ada kata-kata penghiburan yang begitu banyak di Habakuk. Tidak banyak. Kalau Bapak Ibu membaca seluruh kitab Habakuk pasal 1, tidak banyak kata penghiburan. Hanya muncul salah satunya di ayat 13 ini. Dan ini pun 13a. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan, lagi, untuk menyelamatkan orang yang, Bapak Ibu, adakah engkau punya tanda urapan? Itulah sukacita Tuhan. Orang diurapi itu full of joy, penuh sukacita. Kalau engkau juga ikut-ikutan dunia meratap, mengeluh, khawatir, takut. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon itu engkau mulai melihat bisnis, usaha, ekonomi susah, engkau pun ikut-ikutan khawatir, ikutan susah. Tidakkah kita berkata, namun Allah telah membuat aku, namun aku akan bersorak-sorak karena Tuhanku. Itu yang harus kita lakukan. Tetap bersukacita.
Karena memang Tuhan sedang merencanakan ini. Karena apa? 13b, engkau meremukkan bagian atas rumah-rumah orang fasik. Kau bukakan dasarnya sampai batu yang menghabisan selah. Bapak Ibu, Allah sedang melakukan sesuatu. Mari ada di dalam hadirat Tuhan. Allah sedang melakukan sesuatu yang betul-betul mengizinkan. Memang ini, saya secara pribadi percaya ini rekayasa manusia. Saya berani berkata. Sesuatu yang terjadi secara global hari ini dibuat oleh manusia. Tapi Allah mengizinkan. Ya tadi supaya manusia bertobat. Ini waktunya kita mengenal jamnya Tuhan. Bukan hanya jam cari duit, jam kerja, jam. Jamnya Tuhan harus kita tahu umat Allah. Jam Tuhan sudah bukan lagi jam. Sekarang sudah bukan lagi menit. Detik. Detik, detik. Waktunya sudah sangat dekat. Sampai kita nanti terkejut tiba-tiba ada kekuatan dunia baru yang akan muncul. Sekarang ini di antara orang Kristen masih pro dan kontra. Itu terlalu. Bapak Ibu, yang kita butuhkan, kita tidak perlu melihat bukti, kata Tuhan. Percaya. Kita juga tidak bisa percaya bahwa kemudian tahun 2020 tiba-tiba ada wabah, ada musibah yang demikian berdampak sampai menyangka. Bapak Ibu, teman pendeta saya meninggal di Surabaya itu banyak. Baik senior yang junior di bawah saya banyak. Karena wabah ini meninggal banyak. Sebab itu kita hari ini masih dikasih kesehatan, seger buger, pasti Tuhan punya tujuan. Yuk semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan sedang melintasi bumi dengan geramnya. Menggasak bangsa-bangsa. Jangan sampai kita ditemui di salah satu bagian bumi. Kau masih sudah diberitahu, dikasih tahu, masih mengejar hal duniawi. Hati-hati, jangan sampai Tuhan menggasak. Ingat, dikatakan tadi ayat 5. Mendahulinya penyakit sampar. Demam mengikuti jejaknya. Ini kan demam kasus ini. Bersama, demam, batuk pilek. Sampai ke ekonomi. Menutup 17, 18, 19. Ekonomi dan ini terasa sekarang. Karena itu yang Allah kendaki. Ini waktunya. Orang percaya harus hidup oleh iman. Kita harus hidup dengan iman. Kita yang masih suka mengandalkan kekuatan bertobat. Engkau tidak akan melihat kekuatan. Orang yang kau andalkan tiba-tiba berubah. Karena orang lagi butuh untuk dirinya sendiri. Orang lagi mencari keselamatan untuk dirinya. Ketika dia kemarin dia mungkin bisa katakanlah berbagi-bagi. Saya memberitahukan. Manusia akhir zaman akan egois. Cinta akan uang mencintai dirinya sendiri. Ini dia sudah tahu. Kadang zaman semua orang sudah tahu kok melalui internet. Daripada aku bagi-bagi, aku sendiri juga butuh untuk anakku, orang-orang di kampungku dan sebagainya. Ngapain? Bapak Ibu, kita tidak tahu bagaimana keadaan dunia. Seperti kita tidak kemarin keadaan dunia normal-normal aja. Bisa tiba-tiba seperti ini. Sebab itu hal yang paling sederhana tentang iman. Tetap jaga sukacita itu. Supaya kita terus berharap hanya kepada Tuhan. Karena kita tidak ikut-ikutan sedih, tidak ikut-ikutan khawatir. Kayak orang tidak punya harapan, kayak orang tidak punya Tuhan. Tidak, kita percaya. Makanya hari ini apapun, kalau kita punya masalah, siapa tidak punya masalah? Kita semua punya masalah. Saya, jemaat, orang di luar sana punya masalah. Yang membedakan kita punya Tuhan yang selalu ada untuk kita. Dia pasti beri jawaban dalam masalah kita. Dia memberikan pengharapan bagi kita. Amin. Tetap bersuka cita. Tuhan ada di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami percaya, ya Tuhan, setelah kami ditebus, diselamatkan, lebih-lebih lagi kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Maka tidak ada lagi kutuk, tidak lagi tulah, tidak lagi sakit penyakit, tidak ada lagi segala keterbatasan, kelemahan, tidak ada lagi semua masalah, persoalan, keadaan yang dapat menekan jiwa kami, yang dapat menekan setiap kehidupan kami, yang dapat menimbulkan sebuah keadaan yang membatasi kuasa Allah. Tidak ada lagi. Kami sungguh sudah mengalami penerobosan, pemulihan. Itulah jalan keselamatan, itulah jalan pemulihan, jalan yang membawa kami mengalami hidup baru,
hidup dalam pertobatan, hidup dalam kehidupan yang sesuai kehendak Allah Bapa. Sebab sukacitanya sudah diberikan bagi kami. Sukacita yang mulia dan tak terkatakan. Sukacita yang melebihi segalanya. Melebihi daripada sekedar pohon anggur, pohon ara, hasil ladang sekalipun. Lembu sapi, lebih daripada itu semuanya. Engkaulah Allah sukacita kami. Sebab Allah itulah penolong kami, yang sudah berjanji keselamatan sudah diberikan. Jika keselamatan sudah dinyatakan, apakah yang tidak akan dilakukannya lagi? Semuanya sudah dilakukan Allah. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan, keajaiban, kuasa, kekuatannya pasti bekerja, menolong, memimpin, menyertai kehidupan kita. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah hadirat-Mu terus menguasai kami. Kami mau tinggalkan rumah Tuhan dengan berkat-berkat Allah. Sempurnakanlah ibadah kami melalui berkat yang kami terima. Sebab itu umat Tuhan, buka hati, angkat tanganmu, arahkan wajahmu kepada Tuhan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang bertakhta di dalam surga, bersemayam di tempat yang maha tinggi, maha mulia, maha agung, maha kudus, memandang kepada kita di bumi. Bagi kita sebagai jemaat, gerejanya, gereja Tuhan di seluruh muka bumi, perhatian Allah, pandangan Allah, kasih Tuhan tertuju atas kami. Sebab kamilah milik yang telah diselamatkannya. Kamilah milik yang telah disebutnya sebagai umat kepunyaannya. Sebab itu dari surga, jemaat Allah yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terkhususkan keluarga besar jemaat GBI Home of Truth, yang ada di gereja, yang ada melalui online, baik yang ada di segala tempat, di Jakarta, dimanapun, di Manado, di Biak, di Kaimana, di segala tempat, di Jayapura, bahkan Kaokta, di Sorong. Tuhan melihat kami semuanya. Berkat kasih karunia Allah tercurah atas kami, sehingga hidupmu senantiasa merasakan, mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kekuatan kuasanya yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan. Sebagai bukti sukacitanya selalu ada, karena Allah selalu menyertai kita. Allah yang menjanjikan firman-Nya dan berjanji firman-Nya pasti terjadi, pasti digenapi, pasti memenuhi kita semuanya. Sebab itu percayalah umat Tuhan, bawalah pulang segala janji pertolongan kasih karunia Allah. Yang sakit engkau pasti sudah sembuh. Yang kau mengalami beban berat, pergumulan, permasalahan, dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah membawa kelegaan, sukacita, penerobosan, jawaban, bahkan mujizat keajaiban Allah sediakan dalam kehidupan. Engkau yang sedang membutuhkan masalah-masalah khusus, apapun itu, keuangan, kondisi-kondisi yang sangat mendesak, hari-hari yang sangat, dalam nama Tuhan Yesus, percayalah Allah sumber atas segala pengharapan, yang sanggup menyediakan semua yang kita butuhkan. Kalau darahnya, tubuhnya sudah diserahkan atas kita, bagaimana mungkin Allah tidak mengaruniakan segala sesuatunya bagi kita? Dengan roh kesetiaan, dengan roh ketaatan, ketekunan untuk mengikut Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Allah yang memegang kau dengan tangan kanannya, memberkati, mengangkat engkau terus naik, tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Engkau pasti berhasil, engkau pasti beruntung, sehingga keadaanmu, hidupmu dibedakan daripada dunia, sampai dunia melihat dan berkata, sungguh Allah yang menyertai kita adalah dahsyat dan luar biasa. Keselamatan daripada Allah membungkus, memeteraikan hidupmu dan keluargamu, seluruh keluarga besarmu di hari-hari yang jahat akhir zaman ini. Biarlah meterai keselamatan dari Allah yang berkata, Allah berjalan maju untuk menyelamatkan umatnya, untuk menyelamatkan orang yang diurapinya. Berjadi atas keluarga-keluarga jemaat Tuhan di segala tempat, sehingga engkau diluputkan dari musibah, kecelakaan, bahaya, bahkan maut sekalipun, wabah, sampar, penyakit, demam apapun tidak dapat menimpa kita. Bahkan segala kebutuhanmu dicukupkan oleh Tuhan. Allah yang memelihara, menyertai, meneguhkan dan menguatkan hati iman kita untuk terus berharap dan percaya kepada firman Tuhan. Allah yang memberkati kita semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kekal itu. Kami sudah berdoa dan telah menerima berkat dari Tuhan. Bersama-sama percaya diberkati Tuhan, kita katakan amin. Kita beri kemuliaan.